Shalom, berjumpa dengan Pendeta Yohanes Sigit. Saya akan menyampaikan isi khotbah yang sudah dikirimkan oleh BPP kepada setiap lokal gereja di dalam materi di minggu pertama tentang mengelola kesehatan pikiran. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami ucap syukur Tuhan, sampai hari ini Kau masih memberikan dan melindungi hati pikiran kami, sehingga kami masih bisa berpikir secara jernih, meskipun banyak hal yang mendistorsi pikiran kami, kebutuhan keluarga, kebutuhan pekerjaan, dan juga kebutuhan segala hal aktivitas kami, yang membuat kami kadang-kadang terlupa untuk lebih konsentrasi kepada hal yang mana. Tetapi pada saat ini Tuhan, supaya kami dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan, sampaikanlah melalui hamba-Mu ini supaya nyata betul apa yang harus kami pikirkan, yang seharusnya kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga membuat hidup kami semakin berkenan di mata Tuhan. Tolong kami dalam sesi ini, segala roh jahat yang akan mengganggu diusirkan di dalam nama Yesus, dan kami siap untuk diberkati. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, pembacaan kita dalam tema mengelola kesehatan pikiran itu ada di dalam Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan saudara sekalian, kita melihat di sini dari apa yang kita pikirkan biasanya akan menentukan sikap, atau dari apa yang kita pikirkan biasanya menentukan bagaimana posisi kita. Sikap itu akan membawa kita kepada sebuah tindakan. Perlu diketahui bahwa setiap perbuatan apapun sesungguhnya berasal dari yang kita pikirkan. Jarang orang melakukan sesuatu tanpa direncanakan, meskipun dalam jangka yang pendek. Ya. Nah, oleh sebab itu kita pahami bahwa setiap orang melakukan sesuatu pasti sempat dipikirkan. Barang berapa menit, waktu yang singkat, dan lain sebagainya. Sikap itu akan membawa kita kepada tindakan. Ya. Jadi pikiran, kemudian sikap kita bagaimana, kemudian tindakan kita seperti apa. Jadi salah berpikir bisa menghasilkan tindakan yang salah. Makanya di sini yang paling penting buat kita adalah pikiran kita yang pertama harus bersih. Pikiran kita yang pertama harus cerdas. Pikiran kita harus berorientasi kepada kebenaran. Pikiran kita harus dewasa. Kita harus dewasa dalam pengalaman, sehingga cara berpikir kita yang menentukan sikap tadi, yang menentukan tindakan tadi, membuat kita semakin lama semakin cerdas, semakin paham apa yang harus kita lakukan. Di situ ada diuji kesabaran kita, kecerdikan kita, kemudian hikmat, marifat yang memimpin kita. Kita akan sama-sama belajar pada saat ini. Karena itu pikiran perlu dijaga dan dikelola kesehatannya. Kita sedang berbicara tentang kesehatan pikiran kita. Ya, dengan cara yang pertama adalah memikirkan perkara yang di atas. Kolose 3 1-2 tadi mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Kita melihat di sini bahwa petunjuk untuk memikirkan yang di atas dan bukan memikirkan yang di bumi ingin menekankan soal fokus atas apa yang kita pikirkan. Jadi intinya segala pikiran kita, mari kita masukkan nilai kehidupan dalam Kristus. Kita masukkan nilai kebenaran di dalam seluruh yang kita kerjakan, yang sebelumnya kita pikirkan itu. Jadi masukkan nilai kebenaran dalam setiap pikiran kita. Jadi istilahnya adalah sebelum kita memikirkan segala sesuatu secara luas, mari dasari dengan apa kata firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan atas yang harus saya putuskan ini. Kacamata kita harus kacamata rohani. Jadi bukan kacamata yang daging ini, saudara. Nah, orang terlanjur jatuh dalam dosa, maka pikirannya otomatis kepada kepentingan daging ini. Tetapi kita ingin belajar memikirkan yang di atas itu adalah memikirkan apa yang Tuhan mau, memikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita pun nanti akan mengerti kehendak Tuhan itu apa yang baik, apa yang berkenan di mata Tuhan, dan yang sempurna. Jadi yang sempurna di mata Tuhan itu seperti apa, itulah yang kita pikirkan. Yang terbaik dari yang paling baik ini apa, begitu ya. Harus seperti itu. Jadi fokus kita kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau susah menerjemahkan pemikiran yang di atas adalah apa yang berkenan di mata Tuhan. Kemudian apakah keputusan yang akan saya ambil ini sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Atau cuma sebatas menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang lain, teman kita, sahabat keluarga, dan mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Di atas semua hukum adalah hukum yang utama, yaitu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita lanjutkan, kita tidak selamanya akan di sini. Hidup kita sekarang adalah persiapan untuk kekekalan yang tak terbatas. Dalam kekekalan disiapkan dalam keadaan yang terbatas di bumi ini. Bayangkan saudara, jadi manusia hidup itu sampai berapa puluh tahun sih? Dan kemudian sepanjang kita cinta Tuhan, kita kenal Tuhan kan beda-beda. Ada yang dari lahir, ada yang tengah umur kita, ada menjelang meninggalnya, orang baru ikut Kristus atau mengenal Kristus. Kemudian dari bayi pun ketika mengaku sudah jadi Kristen, belum tentu juga memahami atau mengikuti, menuruti, memberikan hidupnya kepada Tuhan, sehingga bisa menjalani hidup keagamaannya sesuai dengan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Nah, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita sedang menabung untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Jadi tidak bisa dikalikan. Tidak bisa dikalikan kamu umurnya selama 30 tahun, kemudian dipotong hidup yang kurang berkenan di mata Tuhan, baru kenal Tuhan itu sekitar 10 tahun. Nanti berapa kalinya 10 tahun kenal Tuhan, nanti dijamin di masa kekekalan itu akan dikalikan berapa kali. Nggak ada pengalian untuk sebuah nilai kekekalan. Jadi kekal itu tak ada batasnya. Nah makanya saudara sekalian, ketika kita berpikir bahwa nanti kita akan ada di sebuah waktu yang tak terbatas, dan itu kita bisa masuk di kekekalan yang sejahtera, penuh damai, yaitu surga, itu harus kita persiapkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi disinilah yang kita berpikirnya adalah, apa yang harus saya lakukan hari ini adalah sedang menabung untuk di kekekalan. Masalahnya adalah ketika kita akan masuk kekekalan, dibanding dengan usia kita di dunia, kita nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Makanya yang paling menyehatkan rohani dan pikiran kita adalah anggap saja ini adalah hari yang terakhir. Jadi membuat kita akan lebih bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu, harus yang terbaik, harus yang sesuai Alkitab, tidak boleh coba-coba, tidak boleh berpikir bahwa besok saya masih hidup. Belum ada jaminan untuk itu, saudara.
Makanya ketika orang berpikir ibaratkan hari ini adalah hari yang terakhir, maka kita akan hidup lebih bertanggung jawab lagi. Jadi memikirkan perkara yang di atas berarti memikirkan kehendak Tuhan, apa yang menyukakan hatinya dan apa yang selaras dengan firman-Nya. Apa saja yang kita pikirkan nanti berbuah kepada tindakan, itu harus bermula dari pikiran seperti yang Kristus pikirkan, yang berkenan di mata Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi semua ada dalam firman Tuhan. Sekarang cara mencari kebenaran Alkitab yang tertulis itu sangat gampang. Saya akan melakukan ini, boleh tidak? Apa kata firman Tuhan? Kita cari di situ, saudara. Nah, itu ada tentang kasih, tentang pengampunan, tentang sebuah penyembahan berhala itu seperti apa, tentang kebohongan itu seperti apa, tentang kesombongan seperti apa, tentang serakah seperti apa, tentang hal-hal yang masih abu-abu di pikiran kita bisa tanyakan melalui Alkitab. Dan itu secara mandiri bisa kok dicari. Apalagi Alkitab kita sudah bentuknya digital, jadi cari aja keywordnya. Kemudian di situ akan ditunjuk kepada beberapa ayat yang berbicara tentang itu. Kurang jelas lagi, tanyakan kepada gembala. Nah, seperti itu. Yang kedua, mengenakan pikiran Kristus. Filipi 2:5-6 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Meskipun Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah, sederajat dalam hakikat ketritunggalan, tetapi tidak membuatnya untuk tidak merendahkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Mengenakan pikiran Kristus berarti kita berpikir dengan cara yang sama yang digunakan Kristus. Jika Kristus rendah hati, maka setiap muridnya seharusnya berpikir dengan cara yang sama. Kesombongan seringkali terjadi karena kita merasa bahwa pikiran kita cukup untuk mengatasi semua persoalan hidup yang kita hadapi. Jadi saudara, kita harus memiliki hati yang rendah. Rendah diri nggak boleh, tetapi rendah hati wajib. Jadi kita harus berprinsip belajar daripada Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Dia yang maha mulia, maha kuasa pun, dia tidak gunakan itu dalam rangka untuk menjadikan dia sebagai yang nomor satu. Meskipun begitu, artinya saya melihat di sini bahwa kita harus memerankan hidup kita seperti ini dalam arti untuk memenangkan jiwa. Jadi banyak hal yang kita lakukan dalam tindakan kita, tingkah laku kita, pikiran yang kita sempat sebutkan untuk orang lain, yang berbaunya itu adalah berbau kesombongan. Jadi kita harus berprinsip seperti prinsip umum, padi semakin berisi akan semakin merunduk. Jadi kita itu lebih menghormati orang yang rendah hati dibandingkan orang yang menyombongkan dirinya, meskipun dia memang pantas untuk sombong. Tetapi kita lebih angkat topi, angkat tangan, hormat kepada orang yang sudah punya banyak hal, tetapi dia tetap rendah hati. Karena buat orang menjangkau jiwa, yang dibutuhkan adalah bukanlah perkataannya, karena orang itu akan meniru atau menilai kita bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Jadi lakukanlah sesuatu yang menarik perhatian secara positif bahwa kita memang orang yang rendah hati. Meskipun kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, kita orang yang memiliki hikmat yang lebih daripada orang lain, tetapi mari vocabulary kita, kalimat kata yang kita ungkapkan itu adalah menunjukkan sebuah kerendahan hati.
Saya pikir setiap orang, semua orang akan lebih menyukai orang yang rendah hati daripada orang yang sombong. Apalagi sombong rohani. Yang terakhir saudara, memikirkan sesuai dengan kemampuan. Roma 12 ayat 16 mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Manusia sering terjebak dalam kesulitan karena salah dalam cara berpikir. Salah satu bentuknya adalah overthinking. Berpikir berlebihan akhirnya dicekam kekhawatiran dan ketakutan. Orang berkata bahwa kebanyakan kekhawatiran itu 70% tidak terjadi. Dan kalau kita berpikir sesuatu terlalu melebih-lebihkan, itu membuat pikiran kita jadi kacau balau dan akhirnya iman kita akan dilemahkan di situ. Memang Alkitab sudah mengatakan misalnya dunia memang akan semakin tidak baik. Apapun yang tertulis di media massa itu adalah menakutkan, kekeringan, polusi, kemudian masalah udara dan sebagainya, masalah COVID yang katanya sudah muncul varian yang baru lagi, akan ada masa kelaparan, bahan-bahan naik dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengembangkan atau fokus kepada pikiran yang itu saja, akhirnya benih kebenaran tentang iman kepada pemeliharaan Kristus itu semakin tertindis. Sehingga membuat yang tadinya kita beriman penuh kepada Tuhan karena pikiran kita terlalu merangkai, terlalu improvisasi, sehingga membuat kita, iman kita akan dilemahkan, imun kita akan dilemahkan, begitu loh. Nah makanya Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, itu adalah imunitas kita. Jadi ketika kita berpikir sederhana saja, ya memang dunia memang jahat, memang dunia tidak akan menuju skala kebaikan dan sebagainya, tetapi saya punya Tuhan. Ada sakit penyakit yang ganas seperti COVID ini, tetapi saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Akan terjadi kelaparan, tetapi saya ingat bahwa Tuhan itu peliharakan Nabi Elia, Tuhan peliharakan murid-murid Kristus, janda Sarfat, Tuhan peliharakan umat Tuhan di bawah kepemimpinan Yusuf dan sebagainya, sehingga membuat kita bertanding dalam berpikir ini. Ada yang negatif, oh ada, ini serangan negatif kita akan kalahkan dengan serangan yang positif, begitu loh. Jadi orang berkata buruk, saya berkata yang baik. Nah apalagi kita dijamin dengan firman Tuhan yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Ya tergantunglah. Sekarang musim penyakit, ya oke sudah. Apa yang harus kita pikirkan? Ada penyakit, tetapi ada sang penolong, ada penyembuh, dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Firman Tuhan menasihati kita agar berpikir sesuai dengan kemampuan. Yang berada di luar batas kemampuan kita tidak perlu menghabiskan energi kita untuk dipikirkan. Belajarlah untuk berserah kepada kekuatan Tuhan dalam hal tersebut. Jadi saudara, ketika kita berpikir, semakin mengembangkan pikiran kita, semakin solusinya semakin tertutup, membuat kita akan semakin rendah diri, membuat iman kita tidak muncul, membuat status kita sebagai anak raja akan turun, status kita sebagai anak Tuhan akan turun, status kita sebagai umat pemenang akan turun, dan kemudian status sebagai orang yang lebih dari pemenang akan turun, sehingga membuat pikiran kita berkecamuk di sini, dan iblis akan masuk dalam pikiran kita. Kamu kalah, kamu hancur, kamu tidak akan bisa bangkit. Itu adalah pikiran-pikiran yang mengembang dalam pikiran kita. Nah oleh sebab itu, saran kita adalah, nasihat kita adalah, ketika kita mulai berpikir sesuatu tentang sebuah masalah, pikirkan tentang perkara yang di atas, pikirkan tentang Tuhan yang ajaib. Dan kita tahu bahwa ketika ada kesulitan, itu saat di mana Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya.
itu berpikir yang baik, berpikir yang baik, berpikir yang cerdas, berpikir yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Di sepanjang zaman senantiasa ada masalah, ada perang dunia, ada masalah wabah, masalah penyakit, ada masalah tentang minoritas dan mayoritas, itu ada di mana-mana. Di segala musim Tuhan menjagai kita. Dan saya percaya ketika pikiran kita dipenuhi dengan iman, yang kita tangkap terhadap masalah adalah, saya percaya ketika ada masalah, Tuhanku ajaib, Tuhanku besar. Tetapi yang kedua, kalau saya sudah berdoa secara bertubi-tubi, tetapi masalah itu tetap ada, berarti ada jaminan dari Tuhan. Jaminan pertama, Tuhan izinkan. Jaminan yang kedua, Tuhan amankan kita. Tuhan kasih kekuatan kepada kita, sehingga membuat pikiran kita menjadi sehat lagi. Ketika pikiran kita mulai akan hancur, disehatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Berpikir sesuai dengan kapasitas akan membuat hidup lebih damai, sejahtera. Jadi saudara sekalian, kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan, pikiran kita lebih sehat. Karena apa? Ada senjata, yaitu doa. Ketika menghadapi masalah, kita berdoa sama Tuhan. Berdoa terus, belum ada jalan keluar. Artinya kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan kita sudah berdoa terus dan belum ada lagi jawaban. Artinya bahwa Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap menjagai aku dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan akan kasih kekuatan kepada setiap kita. Pikirkan tentang Tuhan yang besar. Jangan masalah yang besar. Pikirkan Sang Penyembuh yang berkuasa. Jangan berpikir tentang sakit penyakit yang bisa membunuh kita. Bahkan kalaupun demikian, kita tutup mata di dunia, kita akan buka mata di surga. Itulah iman kita, saudara. Maka hari ini mari kita akan belajar berpikir positif tentang hal seperti ini, tentang masalah hidup kita, tentang pelayanan, pekerjaan Tuhan, tentang keluarga apapun. Kita mau belajar berpikir positif, sehingga membuat hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah tema di minggu pertama bulan September 2023 ini tentang mengelola kesehatan pikiran akan terjadi atas kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kau telah menyelidiki setiap hati kami, sehingga kami bisa membuka pikiran kami tentang apa yang selama ini kami pikirkan, tentang masalah disandingkan dengan kekuatan kami yang terbatas, disandingkan dengan Tuhan yang kadang-kadang tidak terlihat, bahkan tak pernah terpikirkan. Dan kami sadari Tuhan bahwa sesungguhnya setiap kami harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam pemikiran sejak awal. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan, rencana kepada Tuhan. Tetapi ampuni setiap kami, jikalau kami tidak melakukan perdana dengan melibatkan Tuhan. Kami berjalan sendiri. Baru ketika menghadapi masalah, kami baru cari-cari Tuhan, teriak-teriak mencari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Supaya berikutnya Tuhan setelah ini, kami tetap melibatkan Tuhan, melibatkan kebenaran firman Tuhan dalam pikiran kami, sehingga pikiran kami tetap menjadi pikiran seperti yang Tuhan pikirkan. Kami memiliki pikiran yang lebih sehat lagi. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami telah merenungkan firman Tuhan, dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, hikmat marifat untuk melakukan firman Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Demi nama Yesus, kami telah terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam materi di minggu pertama ini, dan kita akan lanjutkan di materi minggu kedua dan selanjutnya. Tuhan memberkati. God bless.